Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Asrorozoko dengan nomor 2253359 dari kelas 3 TI 3C. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah jaringan komputer, dan di sini saya akan membahas tentang tujuan lapisan fisik, koneksi fisik. Jenis koneksi fisik yang digunakan bergantung pada peraturan jaringan. Misalnya, di banyak kantor perusahaan, karyawan punya desktop atau laptop yang terhubung secara fisik melalui kabel ke switch bersama. Jenis pengaturan ini adalah jaringan kabel. Data ditransmisikan melalui kabel fisik. Selain koneksi kabel, banyak bisnis juga menawarkan koneksi nirkabel untuk laptop, tablet, dan ponsel pintar. Dengan perangkat nirkabel, data ditransmisikan menggunakan gelombang radio. Konektivitas nirkabel adalah hal yang umum ketika individu dan bisnis bersama-sama menyadari manfaatnya. Perangkat di jaringan nirkabel harus terhubung ke akses nirkabel atau IP atau router nirkabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Koneksi kabel ke router nirkabel. Kartu antar muka jaringan atau NIC menghubungkan perangkat ke jaringan. NIC internet digunakan untuk koneksi kabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sedangkan NIC jaringan area lokal nirkabel atau WLAN digunakan untuk koneksi nirkabel. Perangkat pengguna akhir mungkin menyertakan satu atau kedua jenis NIC. Printer jaringan misalnya mungkin hanya memiliki NIC Ethernet, dan oleh karena itu harus terhubung ke jaringan menggunakan kabel Ethernet. Perangkat lain seperti tablet, ponsel cerdas mungkin hanya berisi NIC WLAN dan harus menggunakan sambungan nirkabel. Selanjutnya ada lapisan fisik. Lapisan fisik OSI menyediakan sarana untuk mengangkut bibit yang membentuk bingkai lapisan data link melintasi media jaringan. Lapisan ini menerima dan lengkap dari lapisan data link dan mengkodkannya ke serangkaian sinyal yang dikirimkan ke media lokal. Bit yang dikodkan terdiri dari bingkai diterima oleh perangkat akhir atau perangkat perantara. Selanjutnya masuk ke fisik dari karakteristik. Protokol dan operasi lapisan OSI atas dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang dirancang oleh insinyur perangkat lunak dan ilmuwan komputer. Layanan dan protokol dalam rangkaian TCP atau IP ditentukan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Lapisan fisik terdiri dari sirkuit elektronik, media, dan konektor yang dikembangkan oleh para insinyur. Oleh karena itu, sudah sepantasnya standar yang mengatur perangkat keras ini ditentukan oleh organisasi teknik kelistrikan dan komunikasi terkait. Selanjutnya masuk ke komponen fisik. Standar fisik membahas 3 bidang fungsional. Yang pertama ada komponen fisik, pengkodean, dan yang terakhir ada sinyal. Komponen fisiknya adalah perangkat keras elektronik, media, dan konektor lain yang mengirimkan sinyal yang mewakili bit. Selanjutnya ada pengkodean. Pengkodean adalah metode mengubah aliran bit menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya. Kode adalah pengelompokan bit yang digunakan untuk memberikan pola yang dapat diprediksi yang dapat dikenali oleh pengirim dan penerima. Dengan kata lain, pengkodean adalah metode atau pola yang digunakan untuk mewakili informasi digital. Hal ini mirip dengan kode Morse, mengkodekan pesan menggunakan serangkaian titik dan garis. Sinyal. Lapisan fisik harus menggunakan sinyal listrik aktif atau nirkabel yang mewakili 1 dan 0 pada media. Cara bit direpresentasikan disebut metode pensinyalan. Standar lapisan fisik harus menentukan jenis sinyal yang mewakili 1 dan jenis sinyal apa yang mewakili 0. Hal ini dapat dilakukan secara sederhana seperti merubah level sinyal listrik atau pulsa optik. Misalnya pulsa panjang mungkin mewakili angka 1, sedangkan pulsa pendek mungkin mewakili angka 0. Selanjutnya ada bandwidth. Media fisik yang berbeda mendukung transfer bit dengan kecepatan berbeda. Transfer data biasanya dibahas dalam hal bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas di mana suatu media dapat membawa data. Bandwidth dikenal mengukur jumlah data
yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu. Bandwidth biasanya diukur dalam kilobit per detik atau kbps, megabit per detik atau mbps, atau gigabit per detik atau gbps. Jadi terkadang dianggap sebagai kecepatan perjalanan bit, namun hal ini tidak akurat. Misalnya pada Ethernet 10 Mbps dan 100 Mbps, bit dikirim dengan kecepatan listrik. Perbedaan adalah jumlah bit yang dikirimkan per detik. Selanjutnya ada teknologi bandwidth. Istilah digunakan untuk mengukur kualitas bandwidth antara lain latensi, hasil, dan hasil bagus. Latensi mengacu pada jumlah waktu termasuk penundaan bagi data untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Hasil throughput adalah ukuran transfer bit melintasi media selama periode waktu tertentu. Hasil bagus ada pengukuran ketiga untuk menilai transfer data yang dapat digunakan, itu dikenal dengan goodbot. Goodbot adalah ukuran yang data yang dapat digunakan yang ditransfer selama periode waktu tertentu. Selanjutnya ada copper cabling. Karakteristik kabel tembaga. Kabel tembaga adalah jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan ini. Sebenarnya kabel tembaga bukan hanya satu jenis kabel saja. Ada 3 jenis kabel tembaga yang masih digunakan dalam situasi tertentu. Jaringan menggunakan media tembaga karena murah, mudah dipasang, dan umumnya resistensi rendah terhadap arus listrik. Namun media tembaga dibatasi oleh jarak dan gangguan sinyal. Selanjutnya ada jenis kabel tembaga. Yang pertama ada kabel twisted pair atau UTP yang tanpa pelindung. Yang selanjutnya ada kabel pasangan berpilin atau STP yang terlindung. Dan yang terakhir ada kawat koaksial. Selanjutnya ada UTP, kabel tangsil twisted pair atau UTP adalah media jaringan yang paling umum. Kabel UTP diakhiri dengan konektor X45 digunakan untuk menghubungkan host jaringan dengan perangkat jaringan perantara seperti switch dan router. Selanjutnya ada STP, pasangan terpilih terlindung atau STP memberikan perlindungan kefisian yang lebih baik daripada kabel UTP. Namun dibandingkan kabel UTP, kabel STP jauh lebih tahan dan sulit dipasang. Seperti kabel UTP, STP menggunakan konektor RJ45. Selanjutnya ada kawat koaksial. Kawat koaksial atau disingkat coax mendapatkan namanya dari fakta bahwa ada 2 komputer yang berbagi sumbu yang sama. Seperti terlihat pada gambar koaksial, kabel koaksial terdiri dari konduktor tembaga digunakan untuk mengirim sinyal elektronik. Yang kedua ada lapisan insulasi plastik fleksibel melalui konduktor tembaga. Yang ketiga ada bahan insulasi dikelilingi oleh jalinan tembaga atau foil logam. Yang terakhir ada seluruh kabel ditutup jaket tebal untuk mencegah perjalanan besi ringan. Ada UTP cabling. Properti kabel UTP. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel tembaga berkode warna yang telah dipilih menjadi satu dan kemudian dibungkus dalam sulung plastik yang fleksibel. Ukurannya yang kecil dapat menguntungkan saat pemasangan. Kabel UTP tidak menggunakan pelindung untuk melawan efek EMI atau RFI. Sebaiknya perancang kabel telah menemukan cara lain untuk membatasi dampak negatif power stop. Selanjutnya standar dan konektor kabel UTP. Pengabelan UTP sesuai dengan standar yang diterapkan oleh TIA atau EIA. Secara khusus TIA EIA 568 menetapkan standar pemasangan kabel komersial untuk instalasi LAN dan merupakan standar yang paling umum digunakan dalam lingkungan pemasangan kabel LAN. Beberapa elemen yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada jenis kabel, panjang kabel, yang ketiga konektor, yang keempat pemutusan kabel, dan yang terakhir adalah metode pengujian kabel. Kabel UTP ditentukan dalam 3 kategori. Kategori 3
Awalnya digunakan untuk komunikasi suara melalui saluran suara, namun kemudian digunakan untuk transmisi data. Kategori 5 dan 5E digunakan untuk transmisi data. Kategori 6 memiliki pemisah tambahan di antara setiap pasangan kabel untuk mendukung kecepatan yang lebih tinggi. Kategori 6 mendukung hingga 10 Gbps. Kategori 7 juga mendukung 10 Gbps. Kategori 8 mendukung 40 Gbps. Selanjutnya ada kabel UTT straight and crossover dan crossover. Situasi yang berbeda memerlukan kabel UTP untuk disambungkan sesuai dengan konvensi penggabungan beda. Ini berarti bahwa masing-masing kabel dalam kabel dihubungkan dalam urutan berbeda ke set pin berbeda pada konektor RJ45. Berikut ini adalah jenis kabel utama yang diperoleh dengan menggunakan konvensi kabel tertentu. Yang pertama ada Ethernet straight toe. Jenis kabel jaringan yang paling umum biasanya digunakan untuk menghubungkan host ke switch dan switch router. Yang selanjutnya ada Ethernet crossover, kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat serupa, misalnya untuk menghubungkan switch ke switch, host ke host, atau router ke router. Selanjutnya kita lanjut ke fiber optik. Sifat serat optik. Kabel serat optik mentransmisikan data melalui jarak yang lebih jauh dan bandwidth yang lebih tinggi dibandingkan media jaringan yang tidak seperti kabel tembaga. Kabel serat optik dapat mengirimkan sinyal rekaman lebih sedikit dan sepenuhnya kabel terhadap EMI dan RFI. Serat optik umumnya digunakan menghubungkan perangkat jaringan. Serat optik adalah untayan kaca yang sangat murni, yang fleksibel namun sangat tipis dan transparan, tidak lebih besar dari rambut manusia. Bit dikodekan pada serat sebagai impuls cahaya. Serat kabel optik bertindak sebagai pandu gelombang atau pipa cahaya untuk mentransmisikan cahaya kedua ujungnya dengan kehilangan sinyal yang minimal. Selanjutnya ada jenis media fiber. Kabel serat optik secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama ada serat multitunggal atau SMF, yang kedua atau serat multimode atau MMF. Selanjutnya ada penggunaan kabel serat optik. Kabel serat optik sekarang digunakan di 4 jenis industri. Yang pertama jaringan perusahaan, yang kedua fiber to the home atau FTTH, yang ketiga ada jaringan jarak jauh, dan yang terakhir ada jaringan kabel bawah laut. Konektor serat optik. Konektor serat optik mengakhiri ujung serat optik. Berbagai konektor serat optik tersedia. Perbedaan utama antara jenis konektor adalah dimensi dan metode penggandengan. Perusahaan menentukan jenis konektor yang digunakan berdasarkan peralatannya. Selanjutnya ada kabel patch serat. Kabel patch serat diperlukan untuk menghubungkan perangkat infrastruktur. Penggunaan warna membedakan antara kabel patch mode tunggal dan multimode. Coklat kuning untuk kabel serat mode tunggal dan oranye atau aqua untuk kabel serat multimode. Serat versus tembaga. Ada banyak keuntungan menggunakan kabel serat optik dibandingkan kabel tembaga. Kabel ini menyoroti berbagai perbedaan tersebut. Saat ini sebagian besar lingkungan perusahaan serat optik terutama digunakan sebagai kabel backbone untuk koneksi point-to-point dengan lalu lintas tinggi antara fasilitas distribusi data. Ini digunakan juga untuk interkoneksi gedung di kampus multi gedung. Karena kabel serat optik mengantarkan listrik dan tidak memiliki kehilangan sinyal yang rendah. Maka kabel ini sangat cocok digunakan untuk penggunaan. Selanjutnya ada wireless media. Ada jenis kabel media nirkabel. Media nirkabel membawa sinyal elektromagnetik yang mewakili digit biner
komunikasi data menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro. Media nirkabel memberikan pilihan mobilitas terbesar dibandingkan semua media dan jumlah perangkat di kemampuan nirkabel terus meningkat. Nirkabel kini menjadi cara utama pengguna terhubung ke jaringan rumah dan perusahaan. Jenis media nirkabel standar IEEE dan industri telekomunikasi. Untuk komunikasi data nirkabel mencakup data link dan lapisan fisik. Dalam maksimalisasi standar ini, spesifikasi lapisan fisik diterapkan pada area yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ada kepedihan data ke radio, yang kedua ada frekuensi dan kekuatan transmisi, yang ketiga ada persyaratan penerimaan dan decoding sinyal, yang keempat ada desain dan konstruksi antena. LAN nirkabel. Implementasi data nirkabel memungkinkan perangkat terhubung secara nirkabel melalui LAN. Secara umum, LAN memerlukan perangkat jaringan berikut. Yang pertama ada wireless access point. Ini memusatkan sinyal nirkabel dari pengguna dan terhubung ke infrastruktur jaringan berbasis lembaga yang ada, seperti Ethernet. Yang kedua ada adaptor NIC kabel. Ini menyediakan kemampuan komunikasi nirkabel ke host jaringan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.